Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Cinta yang Abadi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumu, wahai kaumku, wahai rakyatku, wahai umatku. Al-maqulu la yustantaju bil aqli. Apapun yang sifatnya itu berdasarkan dalil nakal, maqul, itu tidak bisa disimpulkan berdasarkan akal atau logika. Wan nasu la yutraku bil qiyas. Nas, teks itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan dengan karena adanya qiyas. Jadi qiyas tidak bisa mengabaikan nas. La tutrakul bayyinatu wa taqifu ma'a mujarradi da'wa. Dan juga fakta atau bukti tidak bisa diabaikan hanya karena sekedar hanya asumsi, suatu pengakuan saja. Amwalunas la tukhadu bid-da'wa min ghairi bayyinatin. Harta manusia tidak bisa dirampas hanya dengan pengakuan tanpa ada bukti yang kuat. Yang penting adalah bukti. Untuk membuat orang statusnya diangkat menjadi tersangka, itu minimal ada 2 bukti yang kuat. Ya kan begitu. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, lau ukhidan nasu bida'awihim. Kalau saja orang dapat dibenarkan hanya karena pengakuan saja, ladda'a qaumun dima'a qaumin wa amwalahum, maka niscaya akan ada klaim pengakuan dari satu kaum kepada kaum yang lain, baik itu harta benda ataupun nyawa mereka. Lakinal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma angkar. Yang jadi kaidah bahwa setiap tuduhan, persangkaan itu perlu ada pembuktian. Wal yamin 'ala man angkar, dan kalau orang itu tidak percaya, ya kalau tanpa bukti tidak percaya, ya akhir-akhirnya ya bersumpah. Ya, di ujungnya kalau ada bukti, yang tertuduh tetap bertahan tidak mengaku bersalah, ya ujungnya sumpah. Kalau sumpah ya udah selesai, nyatakan dia tidak bersalah. Kita membuktikan tidak ada buktinya untuk meningkatkan status seseorang menjadi tersangka. Kita tidak punya bukti. Orang yang akan dijadikan tersangka tetap mengaku tidak bersalah, ya ujung-ujungnya ya saya angkat sumpah demi Tuhan, selesai. Gitu. La yanfa'u lisanun alimun wa qalbun jahilun. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya orang yang lidahnya pinter, cangkemnya pinter, nyerocos ngomong iki. Wa qalbun jahilun, tapi atine goblok. Pinter ngomongnya baik, atine mah goblok. Akeh ini kan. Ditambah pinternya itu dibuktikan dengan selembar kertas ijazah sarjana. Tapi atine goblok, semono ga lumayan bagian goblok ga sarjana. Jadi sarjana parane. Itu.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku takuti terhadap umatku adalah, yang paling aku cemaskan terhadap umatku adalah min munafiqin alimil lisan, yaitu terhadap seorang yang jiwanya munafik, mung cangkeme pinter ngomong, kira berkilat lidah. Ya itulah, apal semua. Ternyata enak pakai ini ya. Ya iya, udah pada speaker pirang-pirang putus semua ada. Ya, dari dulu. Saya kira ini satu atau dua, ya udah. Jelas sekali ya. Mau itu. Weh, mancingnya berundok ngajine. Bahkan dia bawa tembelak kenang. Ngaji ndeleng umik-umike cangkeme kiai ku ana manfaate. Iya. Iya bakal beli ndeleng umik-umike pada kan nang radio. Merok radio kah? Ya semono ka mending. Jadi memang orang munafik yang pintar ngomong itu yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Banyak memakan korban, sehingga banyak orang yang percaya. Ya, dia bukan provokator untuk apa, untuk kepentingan pribadi atau mengadu domba atau segala macam. Sampai sekarang. Orang munafik tuh adalah orang yang tidak beriman terhadap apapun. Iya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna nahnu apa orang mendeng ya balak kita korsir ke bala ya. Iya, kayak kumpul korsetan ya guyonan baik. Ini orang munafik begitu, beda dengan orang yang memang sebagai double agent. Dia anggota CIA, tapi juga dia anggota KGB. Bermain di dua kaki. Non? Iya, hati-hati baiklah. Ya ulama, ya juhal, para kiai, kayak goblok-goblok. Itu kan, goblok-goblok. Ini ngomongnya bertak-bertak ini ngomong. Para ulama, para orang-orang yang para bodoh, ya hadirun wa ya ghaibun, baik yang ada maupun yang tidak ada, yang ada di sini atau yang ada di sana. Istahyu minallah azza wa jalla, sing duwe rasa isin kan insyaallah. Yang malu dong sama Allah itu. Yang malu dong, anak dongeng ini. Istahyu minallah azza wa jalla, yang malu dong sama Allah itu. Wanduru biqulubikum ilaihi. Ya, wanduru biqulubikum ilaihi walahin. Ya, dengan rasa takut. Lihatlah dengan hatimu, lihatlah Allah dengan hatimu dengan rasa takut. Ngeri. Sayyiru anfusakum tahta matariqi qadari. Letakkan dirimu, letakkan jiwamu di bawah palu takdirnya Allah. Atau palu hakim. Letakkanlah jiwamu di bawah palunya Allah ketika memutuskan suatu perkara. Siap. Artinya siap menerima segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kecerak baik. Ya, kalau Allah keputusan keputusan laras, siap gitu. Begitu penyakit, ya siap. Kalau tidak begitu maunya apa? Ngereng-ngereng tambah sakit. Berkeluh kesah tidak merubah nasib. Paham gak? Udahan biasanya kecil ini udah gak teman 5.000 belinya beli.
beli udan terus jadi jagat panas cuma neraka tapi beli udan beli sih sirma buang-buang ke cerak bae serak sudah ya apapun yang jadi keputusan Allah kita siap di bawah keputusan Allah itu alzimu bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah ala ni'amihi ingatase kenikmatan-kenikmatannya Allah. Nggak usah berkeluh kesah menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Nggak usah banyak bersedih hati karena kehilangan sesuatu. Sudah siap laksanakan, jalani saja. Nggak usah menangisi apa yang hilang. Masih terlalu banyak nikmat Allah yang patut kamu syukuri. Kamu saya kasih 1 miliar. Lalu saya ambil 100 juta, nangis nggak? Kenapa kamu menangisi sesuatu yang kecil yang hilang itu? Padahal nikmat Allah masih banyak yang patut kamu syukur. Ya, begini, saya punya kiat bahwa kalau kita lagi sakit gigi, kalau digucel-gucel tambah sakit. Semakin banyak kita mengadu, tambah sakit. Jadi gimana? Abaikan saja. Jangan dirasakan. Coba cari pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan. Habis ngepel ya nyuci piring ya nyetrika apa lagi. Sudah habis ngecek tas, hubung akan itu akan hilang sendirinya. Ketika kita mengabaikan, maka rasa sakit itu akan berkurang. Percaya enggak? Kalau kamu yang terkonsentrasi memikirkan sakit itu, ya tapi sakit. Banyak kiatnya untuk belajar sabar tuh. Tapi nanti pada saatnya lah. Kalau mau, pengen belajar sabar nggak? Sementara disabar-sabarkan saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bersabarlah dan disabar-sabarkan dulu. Nanti lama-lama juga sabar. Wasilu abdiya'a bidzalami fi ta'ati. Sambungkan, connect saya dengan kegelapan fi ta'atihi dalam ketaatan Allah. Kira-kira bersambung antara terang dan gelap. Artinya laksanakan segala perintah Allah. Ya, jalankan ketaatan kepada Allah dari siang sampai malam. Dari malam sampai siang. Artinya terus menerus langkah bengi. Atau awan dadi bengi dadi wa idza tahaqqaqa dzalika minkum. Kalau itu sudah dapat kamu laksanakan seperti itu, tak ada hentinya, siang bersambung malam, malam bersambung siang, terus menjalani perintah-perintah Allah dengan ketaatanmu. Kalau sudah begitu, ja'atkum karomatullah azza wa jalla. Baru akan datang karomah Allah. Barang sira nembe dikira subhanallah ping sewu bae, rasain misalnya karomah. Perjalanannya panjang, karomah itu pasti datang. Tapi yang penting konsisten. Iya, istiqomah. Iya. Dan memerlukan waktu yang cukup lama. Baru karomah itu datang. Wa izzuhu, dan juga kemuliaan Allah, wa jannatuhu, dan sorganya Allah juga akan dibuktikan fid dunya wal akhirah. Ning dunya oleh surga, ning akhirat manjing surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bersama hasanah dan di akhirat pun bersama. Ya hasanah kan cantik cerita. Di dunia orang kalau bersabar, tawakal, pasrah, terima segala ketentuan Allah, sebelum masuk surga di akhirat, di dunia pun dia sudah berada di dalam surga dunia ini. Badannya waras, rezekinya lancar, tidurnya lelap, makannya lahap,
temennya banyak, istrinya setia, anak-anaknya lucu-lucu, apalagi? Bukankah itu surga dunia? Rezeki lancar, badan sehat, makan lahap, tidur badan waras, batu reake. Tapi itu bukan surga. Jadi sesungguhnya siapa yang membuat kamu menderita di dunia ini adalah dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Iya, dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Kenapa tidak ada diri? Karena menganggapnya sepantar dengan Gusti Allah. Menganggapnya selevel. Orang sana bisa lu kayak baca sinda sekor yang nikah orang sana. Dikecerak ya beding sirat. Lihat sawah gagal, perkeset, baik kenang kelowor. Balik-balik lawang tendang, nyewatin siapa? Nyewat dewek. Ya bang itu darahnya. Kalau kita marah, gak ada sasarannya, marah sendiri. Kalau kita ketawa karena lucu, tidak karena sesuatu yang dilihat, lucu sendiri. Mau ngapa pun, ketawa sendiri, marah sendiri gitu. Nyengir dewek. Nanti bagaimana geblek. Kita sendiri yang tidak tahu diri. Sehingga akhirnya selama di dunia engkau hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan dan kamu tidak pernah merasakan kenikmatan dunia ini. Bagaimana nikmat tiap hari berkeluh kesah, ngeren-ngeren baik. Datang kepada saya sambil menitikan air mata, tahu? Karena kapalnya tinggal 2, truknya tinggal 4. Andaikan Kang Sarip punya truk 2, truk 4, kapal 2, nangis atau ketawa? Kenapa dia nangis? Jadi persoalannya adalah besarnya persoalan bukan karena persoalannya yang besar, tapi karena hatimu yang kecil. Aduh. Besarkan hatimu supaya semuanya menjadi kecil. Itulah berjiwa besar. Kalau orang nih semakin jiwanya besar semakin hebat. Tapi kalau badannya semakin besar semakin goblok. Itu enggak. Awak di sini lemu kayak drum. Jadi di dunia Anda di dalam sorga dan kembali ke dalam sorga. Kalau tidak di dunia kamu dalam neraka, kembali neraka dunia sama neraka akhirat. Begini, sorga di dunia ada, di akhirat ada, dalam bentuk replika. Neraka juga di dunia ada, di akhirat ada. Neraka di dunia adalah neraka replika, miniatur lah. Di dunia ada pengadilan, di akhirat ada pengadilan. Sebelum kamu diadili di akhirat, pengadilan di dunia sudah diterapkan dalam dirimu. Namanya Mahkamah Hati Sanubari. Namanya Mahkamatun Domir. Ya. Tahu Jessica? Berapa kali sidang? Pak Opik? 34 sidang. Bayangkan ribetnya kayak apa. CCTV, analisa, diputar, macam-macam. Tidak ada satu CCTV pun yang menunjukkan Jessica menjulurkan tangannya meletakkan sesuatu di gelasnya Mirna. Nah, jadi putusan Mirna dihukum 12 tahun itu hanya keyakinan hakim, tapi tidak ada bukti. Ada dewan juri, ada apa namanya itu dewan hakim. Ya. Berapa hakimnya tuh? Ya. Sidang lagi, rapat lagi, sidang lagi. Ya. Saksinya sampai dari Australia, ya terus yang ahli kimia dari Australia itu. Dari Singapura. Racun apa namanya? Cyanida yang dimasukkan dalam kafe kopi Vietnam.
Pengacaranya siapa? Oto Hasibuan. Bayangkan, mempersiapkan pembelaannya sampai beribuan halaman. Ribet bahkan main. Untuk memutuskan pala saja. Di dalam dirimu juga ada mahkamah yang berjalan sendiri. Sama, ada pengacaranya, ada saksinya, ada hakimnya, ya kan? Tetapi semuanya itu ada di dalam dirimu sendiri. Pengacaranya ada dalam dirimu sendiri. Hakim anggotanya ada dalam dirimu sendiri. Hakim ketuanya ada dalam dirimu sendiri. Dan rapatnya Dewan Hakim, pengacara, saksi, semuanya serentak seperti kilat menyambar. Langsung keputusan toh. Keputusan menjatuhi hukuman kepada dirimu sendiri. Apa bedanya? Kalau toh masuk penjara di sel. Sel itu berapa luasnya? 2x2. Masih bisa selonjor beli. Tapi kalau hati Sanur Bari, pengadilannya, masuk sel. Selnya lebih kecil dari badanmu sendiri. Sampai ambekan banget. Sesekali. Iya. Kalau Budiman sama Freddy Budiman itu eksekusi setelah sekian tahun baru dieksekusi. Kalau pengadilan hati Sanubarimu langsung gantung, langsung eksekusi itu juga. Dan yang paling hebat apa? Yang beli tambangnya kamu sendiri. Beli tambangnya nganyang pisan pas mereka. Yang ngiketin di suhuran siapa? Yang masang meja siapa? Yang bikin kolongnya siapa? Sing jejak kursinya siapa? Begitu toh pengadilan hati nuranimu mengatakan minum racun. Yang beli begon siapa? Di mana belinya? Nganyang beli. Ini terjadi sehari-hari. Artinya bahwa dosa-dosa membawa siksa. Kalau kamu tahu. Ya, makanya kalau ingin hidup bahagia, jangan kebanyakan dosa lo. Bikin ya dosa seupil BK. Nggak usah gede-gede dosanya. Sebab bagaimanapun orang harus berdosa. Nggak bisa, harus. Kalau enggak, ya perlu kodok. Supaya dia berdosa. Ya sekali-kali aja kodok. Supaya dia merasa berdosa. Yang hebat bagi Allah bukan orang yang tidak melakukan dosa. Tidak. Tapi orang yang bertobat setelah berdosa. Ngandel. Jadi bisa kamu pahami bahwa kalau kamu konsisten hidup seperti itu, mentaati Allah, akan datang surga di dunia ini. Udah paham kan? Ya begitu terangkan, lu yang dipaham kan? Surga dunia sih mingti. Ya gulam, wahai anakku, ijtahid an la yabqa syai'un fid dunya tuhibbuhu. Berjuanglah sekuat tenagamu. Berusahalah dengan kesungguhanmu. Ijtahid. Apa yang kau usahakan, an la yabqa syai'un fid dunya tuhibbuhu. Jangan sampai ada tersisa satupun di dunia ini yang engkau cintai. Jangan ada tersisa satupun di dunia ini yang masih engkau cintai. Terus, buangan kabeh. Jangan ada satupun yang kamu cintai. Siap? Ketika istrimu yang bertanya, Kang masih demen bini kita gitu. Ya berarti masih demen. Apapun, jangan ada yang kau cintai di dunia ini. Ketika istri bertanya, apa masih cinta kepadaku? Tidak. Cinta ini tidak akan kuberikan kepada siapapun. Cintaku hanya untuk Allah saja. Kenapa demikian, Kak? Karena setiap cinta kuberikan kepada siapapun,
di penghujungnya selalu mengecewakan diriku. Wan, dia ngomong apa? Lama jalur pegang. Istri saya mengatakan begini, oke, cintaku pun tidak akan kuberikan kepada cintaku yang untuk Allah. Jadi kalau demikian, cinta kita bertemu di sisi Allah. Ini yang namanya cinta abadi. Iya. Yusuf As-Sibai ini seorang sastrawan penyair, tapi jadi menteri pendidikan. Dalam saya mengatakan, wahai matahari, jangan dulu tenggelam sebelum engkau menyaksikan cintaku yang abadi seperti keabadian. Kalau saya bukan kepada matahari cintaku abadi, tapi bersama Allah. Jadi hebat nih kita kalau Yusuf Sibai. Karena matahari enggak abadi. Matahari tidak abadi. Karena matahari pun ada batas waktu. Dan di penghujungnya matahari sebagai bintang dalam tata surya kita ini juga ada akhirannya. Juga akan mati. Bintang itu kematiannya adalah dengan meledak. Yang disebut dengan supernova. Terakhir beberapa tahun yang lalu gelombang cahayanya itu sampai ke bumi dari kematian satu bintang. Baru beberapa tahun kemarin gelombang cahayanya itu sampai ke bumi. Meledaknya 25 tahun yang lalu. Gelombang cahayanya baru nyampe ke bumi. Yusir, siapa beliau? Itulah. Matahari juga akan habis gitu. Lama-lama akan dingin. Sekarang ini matahari kita memakan oksigen itu karena fusi nuklir terus. Ledakan-ledakan nuklir di sana itu memakan oksigen. Oksigen yang termakan oleh fusi nuklir matahari itu sudah 14%. Lama-lama habis. Lama-lama kehabisan oksigen dan mendingin dan habis. Kalau sudah mendingin, meledak. Itulah kematian suatu bintang. Bintang juga sekaratnya itu ketika mendingin. Maka sirama sekaratnya panas. Maka bintang itu bedanya. Iztamma hadza fi haqqika la tatruk ma'an nafsika lahdatan in nasita zakarta. Idza tamma hadza, kurang alif ya, tambah alifnya. Idza tamma, kurang alif. Kalau tulis usah jalan ala soal nih, udah sopan santun kurang alif tambah. Ya kalau masih lalas apa artinya secara kurang. Apabila ini terjadi, ya, terlaksana fi hakika dalam dirimu. Kalau hal ini sudah terjadi dalam dirimu, artinya apa terjadi itu? Sudah tidak ada lagi yang kamu cintai di dunia ini. Hanya Allah saja yang kau cintai. Kalau ini sudah terjadi dalam dirimu, la tatruk ma'an nafsika lahdzatan in nasita zakarta. Tidak mungkin akan dibiarkan kamu sekejap sekalipun. Pada saat kamu lupa, pasti kamu akan diingatkan. Ada yang mengingatkan kamu. Kamu akan diingatkan sendiri. Kalau cintamu hanya untuk Allah saja, maka tidak mungkin kamu lupa diri sekejap pun di dunia ini. Selalu dalam keadaan tersadar. Saya ingin menjelaskan sadar itu apa sih? Sekarang kamu sadar nggak? Sadar dari tidur, iya kan? Bukan sadar itu. Kamu sekarang sadar karena sadar, kamu menyadari apa yang kamu lihat, apa yang kamu katakan, ya kan? Sekarang ada di mana? Sarang pinggan. Di mana sarang pinggannya?
Lagi apa? Ngaji sama siapa? Ngaji apa? Betul apa? Karangan siapa? Sadarkah kamu? Bukan sadar itu yang saya maksud. Sadar lawannya tidur, sadar lawannya lupa, sadar lawannya tidak ingat. Ya kan? Sadar dari kegilaan, gitu ya? Sadar dari pingsan, gitu. Bukan itu. Kesadaran diri yang saya maksudkan. Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab itu, berarti Anda sadar. Dari mana kamu? Sedang apa? Sedang apa? Sedang Allah. Ngawula, ya. Sedang menjalani perintah, sedang mengabdi pada Allah. Terus mau kemana? Nah, itu. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan, berarti kamu ada orang ketabrak mobil, pingsan, bawa ke rumah sakit, koma setengah bulan, lalu dia tersadar, sampai istri sudah kenal, tadinya nggak kenal kan, sama kenal, jadi kamu istri saya. Iya. Kamu siapa? Saya Kadim. Sebabnya di sini nggak tahu. Sudah sadar belum? Diobati lagi. Oh, sudah saya tuh dulu ditabrak mobil. Berapa lama di sini? Sudah setengah bulan. Sudah sadar belum? Belum tentu. Sudah bisa makan. Sudah sadar belum? Sudah bisa cebok. Sadar belum? Sudah kenal anak istri. Sadar belum? Belum tentu. Karena dokter mengira bahwa orang ini sudah sadar karena istri sudah kenal, anak sudah kenal. Berapa lama di rumah sakit sudah sadar, ya kan begitu. Sudah bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol, bisa ketawa. Kata dokternya, ya udah, ini sudah sembuh, sehat. Ya sudah, Mang Kadim, siap-siap, kamu boleh pulang. Nggak mau balik mah. Kenapa sih anak ini? Kenapa sih? Ayo, kelaminnya putih kabeh, ranjangnya putih, selimutnya putih, pintunya putih, lantainya putih semuanya. Nggak mau pulang. Ketika disuruh pulang nggak mau, dia sadar berarti. Iya. Nah, ketika kamu tidak mau pulang, sama dengan kamu betul sadar. Ketika kamu tidak punya kerinduan ingin pulang, masih linglung silakan. Sama kena. Ketika kamu belum punya kerinduan ingin pulang, berarti kamu masih linglung, masih belum sadar. Ngitung duit bisa, bisnis buka toko bisa, ya jual sembako bisa, jadi bupati bisa, anggota dewan bisa. Tapi ketika datang malaikat Israel, mau pulang enggak? Enggak, katanya. Wah, berarti orang itu belum. Inilah sulitnya, karena dalam bahasa Arabnya ada al-wahyu, ada al-yaqzah. Bahasa Indonesianya sadar, kayak tadi kan. Jadi sadar ini dalam bahasa Arabnya al-wahyu. Ketika orang sudah rindu ingin pulang, itu al-wahyu. Tapi kalau al-yaqzah, sadar, artinya tidak dalam keadaan tidur. Itu anginnya kan gitu. Ya, salah sendiri kenapa bahasanya kurang. Ngaji ini, kalau saya menerangkan dengan bahasa Arab, nggak usah 2 jam, 10 menit selesai. Karena terminologinya sudah pas. Ini kan bisa diurai. Ya, berapa Pri? Iya. Untuk ilmu kesehatan sudah baku istilah-istilahnya. Jadi bisa diumpung-umpung makin. Ya, tapi kalau istilah agama kan masih sampai sekarang belum dibenahi. Dan para tokoh agamanya tidak sadar bahwa setiap disiplin ilmu memerlukan